Kalender liturgi 16 Desember 2021, Kamis masa Advent ketiga. Bacaan pertama diambil dari Yesaya bab 54 ayat 1-10. Dalam kasih setia abadi aku telah mengasihani engkau. Pembacaan dari kitab Yesaya. Bersorak-sorailah, hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah. Hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin, sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Demikianlah firman Tuhan. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan panjangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota yang sunyi. Janganlah takut, sebab engkau tidak akan mendapat malu. Dan janganlah berkecil hati, sebab engkau tidak akan dipermalukan. Engkau akan melupakan masa remajamu yang memalukan, dan takkan mengingat lagi aib kejandaanmu. Sebab yang menjadi suamimu adalah penciptamu, Tuhan semesta alam namanya. Dan yang menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus, Allah Israel, yang disebut Allah seluruh bumi. Sungguh, seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, engkau dipanggil kembali oleh Tuhan. Masakan istri masa muda akan tetap ditolak? Demikianlah firman Tuhan. Sesaat saja aku meninggalkan dikau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau. Firman Tuhan penebusmu. Keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nabi Nuh. Seperti aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah takkan mengenangi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau, dan bahwa aku tidak akan menghardik engkau lagi. Sebab sekalipun gunung-gunung bergeser dan bukit-bukit menjadi goncang, namun kasih setiaku tidak akan beralih daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan goncang. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil diambil dari Lukas bab 7 ayat 24-30. Yohaneslah utusan yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Yesus berbicara kepada orang banyak tentang Yohanes. Untuk apakah kalian pergi ke padang gurun? Melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kalian pergi? Melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian indah, yang hidup mewah, tempatnya di istana raja. Jadi, untuk apakah kalian pergi? Melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh wanita, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Seluruh orang yang termasuk para pemungut cukai yang mendengarkan perkataannya mengakui kebenaran Allah, karena mereka telah memberikan diri dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat
menolak maksud Allah karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Demikianlah Injil Tuhan. Renungan. Perayaan kedatangan Mesias sudah semakin dekat. Karena itu, seruan pertobatan juga semakin gencar disuarakan. Dengan bertobat, kita menyiapkan hati menjadi palungan bagi bayi Yesus. Bagaimana tanggapan kita atas seruan pertobatan itu akan menentukan pula bagaimana kita menyambut Mesias yang akan datang. Mereka yang memberikan diri untuk bertobat akan menerima kedatangan Mesias. Sedangkan mereka yang menolak untuk bertobat juga akan menolak kedatangannya. Seringkali seruan pertobatan dari Allah juga dihadirkan melalui mulut orang-orang yang kita temui, atau melalui bacaan, peristiwa, bahkan juga melalui gagasan-gagasan yang tiba-tiba terlintas dalam pikiran kita. Allah meneguhkan kita melalui banyak cara. Namun demikian, keraguan atau ketakutan untuk berdamai dengan Allah bisa muncul dalam diri seseorang karena pengalaman negatif dengan sosok tertentu dalam hidupnya. Nabi Yesaya mengingatkan kita akan kepedulian Allah untuk kesejahteraan kita, untuk membebaskan kita dari aib yang memalukan, dan juga mengingatkan kita akan kasih sayang-Nya yang begitu besar untuk memulihkan kehormatan dan keselamatan kita. Allah mampu menembus hati dan melihat apa yang baik di dalamnya. Ya Allah, buatlah kami peka akan sapaan-Mu dalam hidup sehari-hari, dan beranikanlah kami untuk kembali kepadamu karena percaya akan kasih sayang-Mu. Datanglah ya Tuhan. Amin.